Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Mandasari dengan NIM 2363145. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 3C dan rekan saya yang bernama Opan Kandaro dengan NIM 2363105. Di sini kami akan menjelaskan sedikit hasil dari artikel kelompok kami yang berjudul Pelanggaran Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Obat Terlarang dengan studi kasus Samkodin dan Eksimar. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan obat terlarang, seperti pil eksimar dan samkodin, yang menjadi salah satu masalah serius di Indonesia yang harus segera diatasi. Meskipun obat-obatan ini seharusnya hanya dijual dengan resep dokter, kenyataannya banyak pihak yang menyalahgunakan peraturan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Di Bengkulu, ada beberapa kasus polisi berhasil mengungkapkan peredaran pil eksimar dan samkodin yang melibatkan para pelaku dari kalangan remaja. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali dan menganalisis pelanggaran etika bisnis Islam dalam perdagangan obat terlarang, dengan fokus pada kasus peredaran pil eksimar dan samkodin di Bengkulu. Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yang mencakup berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, akademik, buku, artikel, serta laporan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah terkait dengan perdagangan obat terlarang dan etika bisnis Islam. Sumber-sumber ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terutama yang terkait dengan larangan menjual barang yang membahayakan kesehatan dan nyawa manusia, serta tanggung jawab sosial dalam bisnis menurut ajaran Islam. Adapun pembahasan dan hasil penelitian dari artikel ini adalah kasus peredaran obat terlarang seperti pil eksimar dan samkodin di Bengkulu mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip etika bisnis Islam. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Penjual obat-obatan keras tanpa adanya resep dokter yang sering kali tidak disertai dengan informasi yang jelas mengenai efek samping dan resiko penyalahgunaannya, jelas melanggar prinsip ini. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan dalam bisnis harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan menghindari kerugian, baik material maupun non-material, bagi konsumen. Dalam kedua kasus tersebut, penjual obat keras tidak memperhatikan dampak jangka panjang dari barang yang dijual, seperti ketergantungan dan potensi kematian, yang jelas bertentangan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan umat Islam. Di sini ada beberapa pelanggaran, yaitu yang pertama, pelanggaran etika bisnis Islam dalam perdagangan obat terlarang. Pelanggaran terhadap etika bisnis Islam sangat terlihat dalam kedua kasus yang dianalisis, baik dari kasus peredaran pil eksimar di Rejang Lebong maupun pil samkodin di Lebong Utara. Dalam kasus pil eksimar, obat tersebut dijual kepada remaja dengan harga yang terjangkau dan tanpa resep dokter, yang jelas melanggar ketentuan hukum yang ada dalam Islam. Setiap transaksi haruslah mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188, di mana artinya adalah, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Baik, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ovan Kandaro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak sosial dari peredaran obat terlarang. Peredaran obat terlarang seperti pil eksimar dan samkodin memiliki dampak sosial yang sangat besar, terutama bagi kalangan remaja. Salah satu dampak terutama meningkatnya angka ketergantungan pada obat-obatan yang bisa berujung pada kerusakan kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan fisik dan mental. Penyalahgunaan obat keras ini seringkali mulai dari penggunaan yang tidak terkontrol yang akhirnya memicu kecanduan dan konteks sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam hadisnya juga mengingatkan umat-umat untuk tidak merusak masyarakat dengan tindakan yang berbahaya. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi dalam peredaran obat terlarang. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah penggunaan teknologi yang disalahgunakan untuk peredaran obat terlarang. Dalam kasus peredaran pil eksimerdan di Rejang Lebong, obat-obatan dibeli secara daring dan dikirim melalui jasa pengirim barang. Islam mengajarkan agar segala sesuatu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk teknologi, harus mendatangkan manfaat dan tidak merugikan. Yang keempat, penerapan prinsip etika bisnis dalam mengatasi permasalahan perdagangan obat terlarang. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perdagangan obatan terlarang menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah yang berkembang dalam Islam. Prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi pedoman yang setiap transaksi. Oleh karena itu, dalam konteks peredaran obat terlarang, pada pelaku bisnis seharusnya mematuhi aturan yang ada dan memastikan bahwa produk yang mereka jual tidak membahayakan orang lain. Dalam kedua kasus yang ditemukan di Bengkulu, yaitu pil eksimer dan samkodir, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini sangat jelas terlihat, di mana keuntungan pribadi lebih diutamakan daripada kesejahteraan konsumen. Yang kelima, yaitu strategi pencegahan peredaran obat terlarang. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa strategi untuk mencegah peredaran obat terlarang di masa depan. Pertama, pentingnya untuk meningkatkan pendidikan kepada masyarakat, terutama remaja mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obatan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti sekolah, media sosial, dan kampanye kesehatan, untuk meningkatkan kesadaran akan resiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat keras. Dengan meningkatnya pemahaman tentang bahaya obat terlarang terhadap masyarakat, dapat lebih bijak dan mengonsumsi obat-obatan dan menghindari dampak negatif dari penyalahgunaan. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.